Selamat datang di Bacotan Film Keren. Kami mereview dan menggali makna film keren untuk menyampaikannya kepada Anda. Tonton dan temukan permata pada setiap klipnya. Anda juga bisa mendengarkannya sambil melakukan pekerjaan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan sajian kami di channel ini. Selamat menikmati. Ini adalah Ragnar Lothbrok, tokoh utama pada film Vikings yang diproduksi Octagon Films and Take 5 Productions sejak tahun 2013 hingga 2019. Serial Vikings mengambil genre perang, aksi dan drama sejarah yang diangkat dari legenda Nordik atau orang-orang Eropa Utara yang mulai menjara daratan Eropa pada abad ke-9. Dalam film ini, Ragnar Lothbrok si anak petani, ditemani kakaknya Rollo si beruang, dan Floki si tukang kayu mengorganisir sekelompok petani pengangguran di musim semi sekitar tahun 793 Masehi untuk berlayar ke barat. Walaupun ke barat, perjalanan ini bukanlah mencari kitab suci seperti Biksu Tong dan ketiga muridnya pada legenda China. Melainkan mencari wilayah rampokan baru karena daerah Baltik Timur sudah teramat miskin untuk dirampok. Begitulah kata Ragnar Lothbrok. Ragnar sendiri sudah mengutarakan niatnya kepada penguasa atau tuan tanah lokal yang disebut dengan Erodorman. Ragnar bertanya, jadi kemana kita akan pergi pada musim semi nanti, Earl? Earl Haraldson menjawab lugas, seperti biasanya. Kapalku akan membawa orang-orang kita merampok di Baltik Timur. Ragnar tersenyum sinis, di sana sudah tidak ada yang bisa dirampok, Earl. Bagaimana kalau kita ke barat? Earl Haraldson menjawab, tidak ada negeri dan daratan apapun di barat. Kita semua tahu itu. Ragnar kembali tersenyum, tetapi aku telah mendengar dari pengembara ada negeri dan kerajaan kaya penuh harta di sana. Aku juga punya caranya, Earl Haraldson menjawab, tidak Ragnar. Aku tidak akan membawa musibah dan kematian pada rakyatku. Sejak percakapan ini, dimulailah perseteruan dingin antara Ragnar si anak petani dengan Earl Haraldson. Tidak akan ada dua singa jantan dalam hutan yang sama. Tentu Earl Haraldson tahu itu. Ia merasakan spirit Ragnar dan cukup sadar terganggunya eksistensi kekuasaannya melalui percakapan itu. Di kemudian hari, Earl Haraldson seringkali meminta salah satu anak buahnya untuk mengikuti dan mengawasi Ragnar. Sementara Ragnar semakin berambisi untuk pergi ke barat dan mulai mempertegasnya kepada kakaknya Rollo dan sahabatnya Floki yang sudah memulai membuat kapal. Pada episode 1 season 1 serial ini, kita akan diperlihatkan Lagertha istri Ragnar. Dia bukanlah istri biasa dari seorang petani. Lagertha yang cantik, ternyata juga sanggup mengayunkan besi perkakas tungku layaknya pedang. Ia adalah gadis perisai julukan bagi perempuan Viking yang ikut dalam rombongan penjara. Jadi, dua orang perampok kroco yang mendatangi rumahnya bukanlah lawan yang berarti bagi Lagertha. Lagertha dan Ragnar adalah pasangan terbaik dengan jiwa Viking yang mendarah daging. Keduanya saling mencintai yang konon dalam legenda Skandinavia, Ragnar jatuh cinta pada Lagertha saat melihatnya bertarung melawan penjara lain. Sekalipun Lagertha kemudian ditolong Ragnar, tidaklah mudah bagi Ragnar untuk mendapatkan Lagertha untuk dijadikan istri. Ragnar harus berjuang melawan beruang dan serigala saat datang ke rumah Lagertha untuk melamarnya. Sebagai seorang istri, Lagertha juga mengerti dan cukup memahami Ragnar. Ia seringkali membuka percakapan yang berimbang selaku istri dalam mendukung dan memberikan pertimbangan tertentu untuk Ragnar. Selain itu, Lagertha adalah wujud seorang istri yang baik bagi kaum perompak yang tidak menanyakan harta jarahan apa yang dibawa Ragnar sepulang menjara. Pada episode 1, kita juga akan mengetahui dua orang terdekat Ragnar yaitu Rollo si beruang sang kakak kandungnya dan Floki si tukang kayu. Kepada dua orang terdekatnya inilah kemudian, Ragnar menyampaikan niat dan semua hal yang harus dipersiapkan untuk berlayar ke barat. Menjelang musim semi, Floki telah berhasil membuat kapal dengan kepala naga di bagian depan kapal. Floki si tukang kayu, sempat ragu pada kapal buatannya sendiri. Ia menggerutu dan memohon ampun pada Dewa Odin karena telah membuat sesuatu yang belum pernah dibuatnya. Tetapi Ragnar dan Rollo penuh percaya diri mendayung kapal dan menurunkan layarnya di tengah laut. Di atas arus laut Kattegat, ditiup angin darat Denmark, kapal laut berukuran sedang, lengkap dengan layarnya melaju dengan mantap. Ketiga nama ini kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar pada jalannya alur film Vikings. Bahkan, Floki adalah penutup tirai serial Vikings di tahun 2019.
Rollo yang tinggal di pusat kota Kattegat berhasil mengumpulkan sekelompok petani pengangguran yang hobi merampok di musim semi. Mereka mendengarkan niatan Ragnar dan Rollo untuk pergi berlayar ke barat. Rollo menjanjikan pembagian harta merata dan seimbang jika mereka mendapatkannya. Ragnar meminta kepada mereka untuk tidak berisik dan cukup mempersiapkan diri seperlunya. Sampai hari itu tiba, diiringi doa dan ritual kaum Nordik, satu kapal perompak pergi membelah lautan menuju ke barat. Earl Haraldson terus mendapatkan informasi dari Nat, saudara tirinya. Nat juga termasuk orang yang mengikuti pertemuan Ragnar dan Rollo malam itu. Tetapi ia tidak ikut bersama Ragnar. Ia berada di kaki Earl Haraldson meneruskan kebiasaan mereka menjarah ke Baltik Timur. Diselimuti kebimbangan dan keraguan perompak rekrutan, pelayaran pertama kapal kepala naga Viking berhasil melewati badai dan lecutan kilat. Ragnar dan Rollo berhasil mencapai daratan Linsfame dan menjarah gereja di sana. Tak lupa mereka membawa beberapa orang untuk dijadikan budak. Earl yang gusar menyita barang rampokan. Tetapi Ragnar berhasil mempertahankan satu orang budak yang dikemudikan hari menjadi faktor pendorong Ragnar untuk mencapai visinya lebih jauh. Pada musim semi tahun itu, atas izin Earl Haraldson, Ragnar 2 kali menjarah Inggris dan dapat mencapai pulau utama Inggris. Lagertha sang gadis perisai yang ikut merampok bersama Ragnar membunuh Nat seorang wakil Earl di dalam rombongan ini. Pembunuhan yang diakui oleh Ragnar sendiri telah memperuncing perseteruannya dengan Earl. Earl Haraldson menerapkan hukum tidak berimbang dan diladeni Rollo untuk menyelamatkan Ragnar dan Lagertha. Earl Haraldson yang semakin terjepit dan hampir kehilangan kewibawaannya, memutuskan menghancurkan keluarga Ragnar dan seluruh teman-teman perampoknya. Sekali lagi mari kita pertegas peran tokoh Lagertha pada season 1 ini. Lagertha adalah wujud perempuan Vikings dan istri terbaik dalam film ini. Kesetiaan dan kecintaannya pada Ragnar, kekuatan dan keahliannya sebagai petarung, menjadikan Lagertha sebagai sosok idaman bagi Vikings manapun. Pada season ini Lagertha menunjukkan keahliannya bertarung melawan Nat yang akan memperkosanya. Lagertha juga begitu tenang sebagai pelindung bagi anak-anaknya saat suaminya tidak ada di rumah. Pada serangan Ealdorman Haraldson ke rumahnya, Lagertha juga dapat memahami situasi dan kondisi keluarganya sehingga tidak ada adegan rancu di mana tokoh perempuan seringkali tidak mau berpisah dengan pasangannya dalam situasi genting. Sehingga, meskipun terluka berat, Ragnar berhasil lolos dari kepungan pasukan Earl Haraldson di kampungnya. Dalam pelariannya, Ragnar menguatkan ambisinya dan segera berniat membebaskan Rollo yang disiksa Earl Haraldson. Ragnar meminta Floki untuk menyampaikan pesannya pada Earl Haraldson. Ragnar Lothbrok menantang Earl Haraldson untuk bertarung 1 lawan 1. Istri Earl Haraldson, Siggy memperingatkan suaminya bahwa sekarang sudah larut malam dan memperingatkannya untuk tidur. Lalu Earl Haraldson mengatakan bahwa ia merindukan anak-anaknya. Siggy merasa tidak enak dengan situasinya. Siggy semakin khawatir bahwa di balik Earl menerima tantangan Ragnar, Earl Haraldson ternyata menghormati Ragnar. Lalu Siggy bertanya, lalu mengapa menerima tantangan Ragnar? Lalu Earl menjawab karena bagaimanapun Ragnar masih muda dan memiliki kekuatan layaknya Vikings muda. Seperti dia dulu, penuh semangat dan ambisi. Tetapi Earl Haraldson juga mengatakan bahwa Ragnar adalah pembuka jalan untuknya ke barat. Tetapi, ia harus membunuhnya. Siggy kembali bertanya, lalu mengapa tidak mengakuinya saja? Apakah Peramal juga mengatakan demikian? Earl Haraldson tidak marah atas perkataan istrinya Siggy. Sepertinya Earl Haraldson sadar bahwa ini adalah penghujung masa keemasannya. Tetapi sebagai seorang Vikings, ia bukanlah pengecut yang lari dari tantangan. Ia adalah Viking sejati yang menyambut kematian dengan pedang dan kapak di lengannya. Sementara di rumah Floki, Lagertha juga menyampaikan kecemasan yang sama. Ia mengajak Ragnar untuk pergi saja dari Kattegat karena masih banyak daerah yang bisa ditempati. Tetapi Ragnar mengatakan bahwa ini demi mewujudkan mimpi dan ambisinya. Lagertha mengatakan bahwa ia masih lemah, belum pulih dari cederanya. Ia juga mengatakan jangan bertarung kecuali kau mengetahui kemungkinan berpihak padamu. Tetapi Ragnar meyakinkan Lagertha bahwa Earl sudah tua. Jadi, meskipun ia masih lemah dan belum pulih, itu akan membuatnya berimbang. Malam itu, di rumah yang berbeda, dua pasangan saling menyulam cinta dan meyakinkan diri untuk membuat takdir mereka masing-masing. Ragnar Lothbrok si anak petani kini telah menjadi Ealdorman di Kattegat. Setelah mengalahkan Earl Haraldson dalam duel 1 lawan 1,
Ia memboyong seluruh keluarganya ke rumah besar Aula Kattegat. Ia juga tidak melupakan pemakaman Earl Haraldson yang diiringi upacara kematian layaknya pejabat Vikings. Ragnar mengajarkan pada semua orang, ia adalah Vikings yang menghormati teman, sahabat dan saudara sesama Vikings. Ia kemudian mulai menyusun kembali pasukan Vikingsnya untuk kembali daratan Inggris. Dengan 3 kapal, Ragnar berhasil mempermainkan Raja Aelle. Pada episode 7 di season 1 inilah, kita diperlihatkan cara dan Vikings menjarah kerajaan Northumbria. Ragnar tidak melarang orang-orang Vikingsnya merampok perkampungan manapun di sepanjang sungai dan pantai Northumbria. Ia juga menyusun tempat tinggal sementara yang dilengkapi pagar berujung tajam sebagai benteng pertahanan. Ragnar bermukim hingga beberapa waktu sampai mereka dapat bernegosiasi dengan Raja Aelle. Pertarungan sengit dan upaya Raja Aelle untuk mengusir Vikings selalu gagal dan meningkatkan kemurkaan Raja Aelle. Ia telah kehilangan nyawa pasukan dan beberapa orang kepercayaannya, ia juga hampir kehilangan kepercayaan rakyatnya. Sebelum itu terjadi, akhirnya Raja Northumbria memberikan emas dan perak sebanyak kurang lebih seberat 2000 pounds sesuai permintaan Ragnar dan pasukan Vikingsnya. Vikings kembali ke Kattegat dengan membawa emas dan perak, tetapi Ragnar mendapatkan kedukaan karena keguguran istrinya Lagertha di Kattegat. Pada episode 8 season 1, kita akhirnya akan tahu tata cara, konsep kepercayaan dan ketuhanan kaum Nordik pada zaman itu. Orang-orang Nordik menempatkan Odin sebagai dewa tertinggi, dan menempatkan pendeta atau orang suci sebagai tangan panjang Odin. Kota Uppsala yang berada pedalaman Swedia menjadi kota suci bagi kaum Nordik di mana mereka akan datang dan melakukan pengorbanan besar di kuil suci Odin. Ritual pengorbanan ini diselimuti pesta pora sebagai wujud rasa syukur orang-orang Nordik. Di kota ini Ragnar juga bertemu dengan Raja Horik dan membentuk persekutuan dengan tujuan membentuk pasukan yang besar untuk kembali menjarah Inggris. Di episode ini juga kita paham adanya kebiasaan tutur dan lisan dalam kebudayaan Nordik, di mana nama Ragnar Lothbrok telah menjadi nama dalam puisi orang-orang Nordik pada masa itu. Viking Season 1 berakhir pada episode 9 di mana awal mula kerenggangan Ragnar dan kakaknya Rollo karena kesadaran Rollo yang tersentuh hasutan kecil Sigi sang janda Earl Haraldson yang mempertanyakan kemampuan dan apa arti sebenarnya Rollo bagi Ragnar, juga bagi orang Vikings. Perilaku Rollo yang tergesa dalam menjawab permintaan Jalborg dalam negosiasi mereka sebagai wakil dari Raja Horik. Ragnar dapat menangkap upaya Rollo untuk unjuk gigi di beberapa waktu. Tetapi Ragnar juga dapat tenang dan terlihat santai setiap dirinya dilangkahi kakaknya. Kerenggangan kakak, adik ini meruncing dan akan menemukan puncaknya pada season 4 serial ini. Secara keseluruhan film ini cukup epik. Dengan alur maju, plot Zero to Hero yang sederhana, percakapan yang juga sederhana karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sungguh memudahkan penonton Indonesia. Terima kasih lebah ganteng, semoga sehat selalu. Pada season 1 serial ini telah mendapatkan rating 8,5 dari skala 10 di IMDb. Penerimaan publik yang begitu baik di season 1 film ini juga menjadi alasan bagi produser untuk melanjutkannya hingga season 6. Ada beberapa nilai etis yang ingin disampaikan film Viking season 1 ini. Pertama, soal kesetiaan. Sekalipun Viking dikenal sebagai perompak, penjara dan pemerkosa, mereka menanamkan nilai kesetiaan bagi sesama Viking. Pada episode 1, kepergian Ragnar dengan membawa serta Bjorn untuk menghadap Earl Haraldson juga dalam rangka pengambilan sumpah setia Bjorn kepada penguasa lokal Kattegat. Nilai etis kedua adalah komitmen. Viking selalu menghormati sumpah dan perjanjian. Viking tidak menyukai pengkhianatan. Itulah kenapa Earl Dorman Haraldson begitu murka kepada Ragnar yang melakukan perjalanan ke barat dan melupakan perintahnya untuk berlayar ke timur. Nilai etis ketiga adalah menghormati keputusan manusia merdeka. Sekalipun Viking selalu ingin tampil dominan, terutama para lelakinya, tetapi mereka juga menghormati keputusan dari manusia merdeka termasuk kaum perempuan Nordik. Selain itu, terdapat nilai ketaatan pada kepercayaan atau dewa mereka. Konsep mengalirkan darah dari hewan ternak, bahkan pengorbanan yang dilakukan manusia sebagai wujud permintaan dan rasa syukur kepada dewa Odin sangat erat dan mendarah daging bersama kaum Vikings. Hal inilah yang kemudian kaum Viking tidak mengenal rasa takut dan mendambakan kematian dengan kapak di tangannya saat terjadi perang. Apakah kamu pernah mendengar konsep ini?
Hal yang paling rumit bagi kaum Vikings adalah adanya praktek kepercayaan pada peramal di lingkungan mereka. Peramal yang muncul dalam film ini bertempat tinggal di gubuk di Kattegat dan berumur panjang hingga beberapa generasi. Ia dianggap penyambung lidah para dewa yang bahkan Ragnar dan Lagertha seringkali protes karena ramalan bersifat hiperbola. Yang paling menarik adalah strategi perang Viking. Viking selalu dekat dengan laut, sungai dan kapal mereka. Hal ini berkaitan dengan mobilisasi atau pergerakan orang di tanah jajahan. Viking cenderung melakukan perompakan di daerah pesisir dan menyerang perkampungan sesuai dengan kemampuan tempur mereka saat itu. Viking selalu mengedepankan kecepatan, jarahan, lalu secepatnya kembali ke kapal. Namun, strategi ini menjadi berkembang dengan motif yang diberikan Ragnar selaku pimpinan perompak. Ragnar mengedepankan taktik dan momentum. Ragnar seringkali mengulur waktu menjarah dan memilih bertahan, istirahat dan melakukan pengamatan sebelum menyerang. Ragnar juga ahli dalam bersilat lidah, siasat dan melakukan negosiasi seperti yang ditunjukkan pada film ini hampir di setiap episode. Selain itu, sejak episode 1, Ragnar Lothbrok telah memberikan clue bahwa telah ada penjelajah lain, yang telah mencapai daratan di seberang lautan bagian barat. Artinya, rombongan Ragnar Lothbrok bukanlah rombongan pertama yang telah mencapai daratan Inggris. Jadi, mengapa nama Ragnar Lothbrok begitu harum dan mengabadi di kalangan kaum Nordik? Jadi, begitulah Vikings dalam serial ini. Melalui ambisi aktor utama kita Ragnar Lothbrok sang jenggot tebal, juga kesetiaan Lagertha si istri idaman, atau Floki si tukang kayu yang taat dan konservatif, bahkan Rollo si beruang sang kakak Ragnar yang meredup menjadi bayangan. Mereka menjadi titik simpul dari sulaman kisah Vikings yang lekat dengan mitologi dan heroisme kaum Vikings pada masa awal kebesarannya. Seru bukan? Jika Anda menemukan makna dan permata lain pada film keren ini, tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa likes dan share jika kamu suka. See you.